Oke, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sungguh luar biasa, kita masih bisa berjumpa kembali walaupun lewat online, tapi kita masih bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi. Haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup menuhiku. Roh Allah yang hidup memulihkanku. Amin. Tuhanlah urapan atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah, Roh Allah yang hidup menuhiku, Roh Allah yang hidup memulihkanku. Amin. Tuhanlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita sanjung namanya yang kudus. Roh Allah penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Biarlah hati kami penuh dengan kasih dan syukur padamu, sebab perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh luar biasa, Kau layak disembah. Haleluya. Segala puji bagimu,
kami Tuhan seperti hatimu. Haleluya. Kami rindu dipenuhi dengan roh-Mu pagi hari ini, sehingga kami diberikan roh yang menyala, hati yang mau melekat kepada Tuhan, hati yang mau diubahkan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus hadir Engkau saat ini, dimanapun setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu berada saat ini. Tuhan, Engkau bekerja lewat ibadah online kami ini. Roh Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan hati dan roh kami. Mari Tuhan bekerja, Tuhan melembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, silakan Roh Kudus berkarya melalui lidah bibir hamba-Mu, biar firman dan isi hati Tuhan yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa minggu ini adalah minggu yang luar biasa, karena setiap hari Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi, saya ingin sharing ya, sama-sama kita saling berbagi di dalam kasih Tuhan. Saya membawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita melihat zaman dengan mata Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang hidup di zaman ini, khususnya di masa pandemi ini, kita semua pasti tahu bahwa kehidupan sudah berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita sebelum pandemi, sebelum masa ini ada, itu sudah tidak bisa lagi kita buat seperti sekarang ini. Semua berubah. Baik mungkin dari cara mencuci tangan, bahkan mungkin dari cara berbicara, dari cara berpakaian, bahkan dari cara kita menjaga jarak, bahkan dalam kita bersosialisasi dengan orang lain pun sekarang berubah. Coba kita flashback beberapa bulan yang lalu. Rasanya beberapa bulan yang lalu semuanya begitu nyaman. Ya, kita pergi ke mall bisa, mau ngapain aja nggak perlu pakai masker. Kita mau ketemu sama keluarga kapanpun, anytime, bisa pelukan, cipika-cipiki, bisa semua kita lakukan. Sungguh nyaman dan begitu menyenangkan kalau kita flashback dan bandingkan dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di masa sekarang ini kita mau gak mau, suka gak suka, kita harus mengikuti kebiasaan baru. Ya kan? Kita harus mengikuti aturan-aturan baru. Yang dimana kalau kita nggak mau melakukannya, bisa saja kita tergilas oleh resiko-resiko yang terjadi di zaman ini. Contoh, misalnya kita nggak jaga jarak, kita nggak pakai masker, kita nggak peduli dengan aturan pemerintah,
bisa saja kita jadi salah satu korban yang terkena COVID. Tapi karena kita ada di zaman ini dan nggak mau tentunya untuk terkena resiko hal itu, mau nggak mau kita harus ikuti aturan baru, kebiasaan baru, aturan baru yang mau nggak mau kita harus ikuti. Ini adalah zaman yang berbeda dibandingkan dan beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita ada apa dan belajar melihat peka keadaan zaman ini. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita enggak hanya sekedar hidup lalu terlindas oleh zaman itu sendiri dan udah sekedar lewat saja. Begitu. Kita enggak pernah menangkap sesuatu isi hati Tuhan lewat perkara-perkara yang Tuhan izinkan di atas muka bumi ini. Dan kita hanya sebagai penonton tidak pernah bisa menangkap isi hati Tuhan. Bahkan kalau kita terlalu santai, tidak mau tahu, bisa saja kita malah jadi korban. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di zaman ini, ya, kalau kita melihat sekilas, saya melihat ada 3 tipe manusia di zaman seperti sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama itu adalah tipe orang yang bertahan. Ya, tipe orang yang bertahan. Sebagian besar manusia yang hidup di zaman ini, mereka memilih untuk bertahan. Bertahan untuk apa? Untuk tidak terkena virus corona, untuk tidak terlindas ekonomi, walaupun mungkin sudah mengalami hal-hal yang begitu pelik dalam hal ekonomi, tapi berusaha bertahan. Ya, sebagian besar orang di muka bumi ini di zaman sekarang ini lebih memilih untuk bertahan hidup. Ya, tapi tidak pernah bisa mengendalikan apa-apa, tidak bisa mengendalikan apapun kecuali bertahan. Itu pertama. Tipe kedua yang kita bisa lihat di zaman ini adalah yaitu tipe orang yang memanfaatkan kondisi atau kesempatan. Nah, ini ada 2 macam orang pula. Ada yang memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri. Wah, mumpung lagi masa COVID nih, lagi banyak yang cari APD, jual APD, jual masker, jual baju, jual macam-macam. Mumpung lagi rame, jadi kebutuhannya ini, jadilah harga kebutuhan APD melonjak lagi. Itu orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan ada pula orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk memiliki kesempatan berbuat baik. Dengan cara apa? Berbagi sembako, membagi buah, kemudian apalagi menolong sesama dan lain-lain. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, untuk tipe orang yang kedua ini yang memanfaatkan kesempatan, ya, apakah itu untuk diri sendiri ataukah itu untuk menolong sesama? How long? Berapa lama sanggupnya? Untuk mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan ini berbuat baik, mungkin dengan berbagi sembako, berbagi uang, berbuat baik. Berapa lama sanggupnya? Sementara keadaan ekonomi sekarang semakin hari semakin menjepit, semakin luar biasa. Kalau kita tahu seperti sekarang, krisis ekonomi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan mendunia. Dan itu sangat-sangat mengancam perekonomian seluruh dunia saat ini. Dan bisa saja kemungkinan untuk orang-orang yang ingin menabur kebaikan di masa ini, selagi ada kesempatan berbuat baik, itu nggak akan lama. Berapa lama sih sanggupnya? Ya kan? Nah, ini terbatas. Dampaknya terbatas. Aktivitasnya terbatas. Tapi sesungguhnya mereka tidak bisa mengendalikan keadaan ini. Tidak bisa mengendalikan bagaimana caranya supaya pandemi ini bisa berlalu lalu beres. Tidak bisa. Mereka hanya bisa mengelola keadaan. Tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah yaitu tipe sekelompok kecil orang yang berusaha mengubah keadaan.
Siapa ya? Ya, untuk secara sekuler kita lihat contoh para ilmuwan, para tenaga medis berusaha menemukan vaksin. Berusaha, dengan ditemukannya vaksin, maka keadaan bisa berubah. Semua bisa normal kembali ketika ditemukannya vaksin. Orang-orang yang bekerja menemukan vaksin ini adalah orang-orang yang berusaha menemukan solusi untuk mengubah keadaan. Ini gak seberapa, cuma sedikit orang. Dan tidak semua orang mampu. Karena apa? Karena tidak semua orang sanggup, tidak semua orang mengerti, dan tidak semua orang paham. Hanya segelintir orang. Tapi ingat, segelintir orang ini sangat begitu berdampak untuk perubahan kehidupan manusia di masa ini. Nah, yang mau saya bagikan adalah teman-teman, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita anak-anak Tuhan ya, yang mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, saya mah cuma jemaat sekecil, saya mah cuma pelayan sekolah minggu, saya mah cuma seorang ibu rumah tangga. Ini bisa apa sih? Saya hanya segelintir manusia kecil di antara miliaran manusia. Hei, pada pagi hari ini Tuhan ingin memanggil Bapak Ibu Saudara, manusia yang segelintir sekalipun yang kita anggap kita nggak siapa-siapa di antara miliaran manusia ini. Tuhan ingin memanggil kita menjadi seorang yang bisa mengubah keadaan. Amin. Tidak cukup hanya bertahan, karena bertahan kekuatanmu terbatas. Tidak bisa hanya sekedar mengelola keadaan, tidak, tapi kita harus dipanggil Tuhan untuk mengubah keadaan dengan kuasa otoritas Allah. Bagaimana? Loh, apa yang harus saya lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama melihat contoh tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Keadaan yang begitu penting, keadaan yang begitu pelik, keadaan yang seakan-akan tidak masuk akal, Tuhan pakai. Enggak semua dipakai, dipilih orang yang mau, orang yang siap, orang yang memberikan hati untuk berdampak bagi umat manusia. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya lihat di Alkitab ini, kalau kita lihat ada begitu banyak sekali, tapi kita ambil 3 contoh saja. Kita lihat 3 contoh tokoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan di zaman ini menjadi orang-orang yang membawa perubahan, menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar bertahan, kita sanggup dimampukan Tuhan mengubah keadaan yang begitu sulit, kita ubah dan kita bisa menjadi orang yang sanggup membawa dampak bagi kondisi lingkungan kita. Amin. Nah, contoh pertama, tokoh pertama ya, Tuhan ingin kita saat ini berdiri sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Di mana posisi kita? Apakah kita posisi hanya sebagai orang yang bertahan? Apakah kita posisi sebagai orang yang memanfaatkan situasi? Ataukah kita mengambil posisi yang Allah inginkan? Ya, mari kita lihat dengan peka saat ini. Sesungguhnya Allah sedang berbicara atas umatnya lewat situasi ini, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengambil posisi yang tepat, ketika terjadi situasi yang Tuhan izinkan. Saya ilustrasikan sekilas Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berdiri di sebuah bukit, kemudian Bapak Ibu Saudara melihat ke bawah, akan terjadi detik-detik banjir bandang. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan jelas detik-detik terjadinya itu. Itu kalau Bapak Ibu Saudara berdiri di atas bukit. Tapi ketika posisi Bapak Ibu Saudara berdiri pas di tengah-tengah sungai itu, di tengah-tengah sungai tempat terjadinya banjir bandang itu, otomatis menjadi korban. Ya kan? Nah, di sini sangat penting kita mengenal di mana posisi kita. Kita harus mengambil bagian dalam situasi ini. Yang pertama, ya, Tuhan ingin mengambil kita mengambil
kita mengambil posisi seperti yang dilakukan Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara, Musa Tuhan ini lakukan, yaitu saatnya mengobarkan karunia iman. Ya, kita buka di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 16. Keluaran 14 ayat 11 sampai 16. Ya. Di sana saya baca cepat singkat saja. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kemudian Musa berkata, di ayat 13 saya loncat saja biar cepat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini posisinya umat Israel sedang terjepit untuk menyeberang Laut Teberau. Ya. Dari darat dia dikejar pasukan Mesir, pasukan Firaun, di hadapan mereka ada laut. Di sini posisinya bangsa Israel terjepit dan Musa mendengarkan seruan umat itu dan berkata, jangan takut. Tapi coba kita lihat, sebenarnya Musa benar nggak dia nggak takut? Di ayat 15, Musa, firman Tuhan menulis begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan bilang gitu sama Musa, kamu ngapain berseru-seru sama aku? Ternyata umat Israel berseru-seru kepada Musa, tolong kami, tolong, bagaimana ini solusinya? Lalu Musa katakan, tenang, Tuhan akan menyertai kita. Lalu dia kembali berseru-seru juga kepada Tuhan, berarti posisinya sama. Sebenarnya Musa juga ketakutan dengan keadaan itu. Dan dia bingung apa yang harus dilakukan di dalam keadaan yang sangat penting. Berjuta-juta jiwa yang dia bawa keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya dia juga ada rasa takut. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku ngapain berseru-seru sama saya? Di ayat yang ke-15, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Tuhan bilang kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mereka sudah di depan laut. Dan engkau, Tuhan bilang sama Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Oh my goodness. Tuhan bilang ini, stoplah kau berseru-seru, saatnya sekarang bertindak dengan iman. Bapak Ibu Saudara, saatnya saat ini Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan kita mengobarkan karunia iman. Jika selama ini kita hanya berseru-seru sama seperti banyak orang, Tuhan tolong supaya saya tidak kena COVID, Tuhan tolong supaya ekonomi saya nggak runtuh, Tuhan tolong supaya keluarga saya nggak hancur, Tuhan tolong supaya keluarga kami sehat-sehat aja. Sama dengan banyak orang, nggak ada bedanya. Tapi Tuhan ingin kita tampil beda. Saatnya sekarang bukan hanya berseru-seru, tapi kobarkanlah karunia iman yang ada, yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Musa sudah diberi Tuhan, di tangannya ada tongkat, ya, tongkat, dan di depan matanya ada masalah. Solusinya sudah ada, hanya tinggal bertindak dengan iman. Dia ambil tongkat lalu dia pukul ke laut, lalu terjadi sesuatu yang besar. Tuhan sudah menaruh sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Amin. Roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar. Sekarang saatnya kita praktek. Jika mungkin sebelum masa pandemi kita begitu nyaman dan kadang kita enggan untuk mengobarkan karunia iman. Sekarang Tuhan izinkan kita berada di masa yang sangat sengit. Supaya apa? Supaya kau bergerak. Supaya imanmu bergerak. Kau mengobarkan karunia iman. Tuhan sudah taruh. Saatnya kita mengobarkan karunia. Bagaimana kita mengobarkan karunia iman? Lihat apa yang ada di tanganmu. Mungkin sekarang kita bisa bilang, saya udah hancur, ekonomi
begini, sudah nggak ada harapan. Hei, masih ada sesuatu yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu? Ada roh yang daripada Allah yang akan memampukan kita. Kita harus mengobarkan karunia iman dan saatnya bertindak. Lakukan apa yang Tuhan pimpin untuk kita lakukan. Walaupun itu mungkin tidak masuk akal. Tuhan suruh Musa pukul teberau supaya lautnya kebelah, itu nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan suruh lakukan. Karena apa? Ada otoritas di dalam kehidupan Musa. Saat ini, apapun keadaan, minta Tuhan untuk menuntun kita, melakukan bagian kita, dan belajar taat. Bertindak. Jangan hanya berseru-seru, tapi kita harus action. Lakukan dengan iman. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, Tuhan ingin kita mengambil posisi sebagai orang yang mau mengobarkan karunia iman dan bertindak. Amin. Jika dulu sebelum masa pandemi kita begitu nyaman, saatnya mau nggak mau kita harus bertindak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, biar singkat saja, Tuhan ingin kita supaya berdiri sebagai penerobos. Saatnya kita berdiri sebagai penerobos, seperti Daud. Kita belajar kepada Daud. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dan 45, itu satu perikop bagaimana Daud dengan berani, dengan gagah berani, karena kasih dan takutnya akan Tuhan dan dia percaya pada Allah, dia berdiri sebagai penerobos. Ketika semua umat Israel bahkan Raja Saul ketakutan menghadapi Goliat, satu orang Daud yang begitu unyu-unyu, yang masih kecil, dia berdiri sebagai penerobos. Apa yang membuat dia berani sebagai penerobos? Karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Ketika roh Allah ada di dalam kita, Tuhan ingin kita berdiri sebagai penerobos. Saat ini lihat, ada begitu banyak keadaan yang membuat kita harus berdiam diri dan gak berani melakukan apapun. Aduh, takut keluar rumah, takut ini, takut itu. Saatnya saat ini Tuhan panggil kita. Come on, bangkit, kita harus bangkit sebagai penerobos. Penerobos gimana? Bukan berarti kita keluar rumah lalu cicilan sana sini, no. Penerobos yang dimaksud di sini adalah kita menembus batas-batas ketakutan kita. Kita menembus batas-batas ketidakmampuan kita. Pikiran-pikiran yang membuat kita tidak mampu, kita kalahkan. Kita harus menerobos keadaan yang menghalangi kita untuk semakin bertumbuh, untuk semakin melekat kepada Tuhan. Karena nggak ada tempat yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat yang paling aman di bumi ini selain di dalam rancangan Allah. Amin. Kita harus menerobos semua pintu-pintu ketakutan, menerobos semua pintu-pintu penghalang di dalam pikiran kita yang membuat kita susah untuk bertumbuh, yang membuat kita susah untuk move on lewat zaman ini. Yang terakhir, Tuhan ingin kita seperti Esther. Saatnya kita berdiri sebagai orang yang membangun keintiman, yang mengubah keadaan. Keintiman kita dengan Tuhan akan mengubah keadaan situasi. Kita bisa buka nanti, Bapak sudah buka kitab nanti di dalam Esther 4 ayat 13 sampai 16. Di sana kisahnya Esther harus menyelamatkan umat Yahudi, bangsa Yahudi di tengah-tengah bangsa Babel. Mereka harus hidup terancam karena keputusan yang dibuat oleh Raja Ahasiweros. Karena apa? Karena kejahatan Haman. Dia terjebak di dalam keputusannya. Di sana Esther berusaha melunakkan hati raja. Dengan cara apa? Dia nggak tahu dengan cara apa. Tapi dia membangun keintiman dengan Tuhan untuk melunakkan hati raja supaya memberi keputusan yang terbaik untuk bangsa Israel sehingga tidak dipunahkan. Bapak Ibu Saudara, di sini Esther membangun keintiman sehingga lewat keintimannya satu bangsa diselamatkan. Keadaan yang begitu genting diubahkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin engkau mengambil posisi saat ini sebagai orang yang membangun keintiman dengan Tuhan sampai keadaan diubahkan. Amin. Ketika kita melekat
yang besar dalam kehidupan kita. Keadaan sanggup diubahkan. Boleh saja di kanan kiri kita rebah, tapi ketika kita melekat intim sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Yang begitu tragis, yang begitu malang, Tuhan bisa mengubah kehidupan kita menjadi orang yang beruntung dan dikenal Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita begitu singkat untuk sharing malam hari ini, pada pagi hari ini, kita rindu supaya kita mengambil posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berbicara lewat situasi. Supaya apa? Supaya kita mengambil posisi yang benar di zaman ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada intinya saya ingin membagikan satu firman terakhir sebagai ayat terakhir buat Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan singkat saja. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kegelapan di atas muka bumi boleh terjadi, tetapi di dalam kita ada terang. Oleh sebab itu kita harus bangkit dan berdiri. Amin. Bersama kekuatan Allah, bersama roh Allah, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan Tuhan pakai untuk mengubah kondisi. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saudara, biar firman Tuhan yang saya bagikan ini bisa boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua dan Tuhan dimuliakan. Mari bangkit, jadilah orang percaya yang membawa dampak. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita menjadi orang yang membawa solusi yang memuliakan hati Tuhan. Amin. Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang mau saya bagikan, kiranya menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan, kita semua menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita tutup dengan doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang sangat singkat, tapi kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara di tengah kami, di hati setiap kami. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi benih yang bertumbuh, hidup dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk penutup saya sampaikan ada 2 pengumuman untuk minggu depan, ibadah kita minggu depan. Ya, yang pertama, ya, hari Rabu kita ada doa bersama via Zoom, yaitu hari Rabu jam 19, ya, jam 7 malam. Ya, kita sama-sama berdoa. Nanti infonya akan di-sharing lewat grup WhatsApp. Kemudian yang kedua, ibadah online kembali, yaitu minggu depan, yaitu jam 9 pagi, seperti kita sekarang. Bapak Ibu Saudara, mari kita bergabung, jam 9 minggu depan kita ibadah bersama-sama. Demikian pengumuman yang mau saya sampaikan, kiranya kita semuanya menyenangkan hati Tuhan. God bless you. Shalom.